Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Oce Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Vampire Next Door. Ketika Cameron yang berusia 20 tahun mengetahui bahwa dia memiliki seorang vampir wanita yang tinggal di sebelahnya. Dia meminta untuk membantunya membalas pembunuhan mantan kekasihnya. Cameron dengan enggan setuju dan melanjutkan petualangannya sampai dia mengetahui bahwa target utamanya adalah cinta rahasianya selama 5 tahun. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cameron sangat senang saat Diane membangunkannya di pagi hari, tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan Cameron pun terkejut saat dia terjaga dari tidurnya. Ketika Cameron turun untuk sarapan, ayah berkata dia perlu membicarakan mengenai rencana Cameron setelah musim panas. Cameron masih berkilah kalau itu masih bulan Juni, tapi ayah mengatakan kalau tahun lalu Cameron juga mengatakan hal yang sama. Apakah Cameron ingin menundanya 1 tahun lagi? Sebab tahun ini Cameron harus berkuliah. Ibu pun memberi kode pada ayah agar jangan terlalu menekan putranya. Cameron berkata bahwa dia tidak tahu apa yang dia inginkan sekarang, dia hanya ingin semua mengalir begitu saja. Ayah pun menggeleng-gelengkan kepala dan mengeluh bahwa di kamar Cameron terlalu banyak mainan. Cameron pun membela diri kalau itu koleksi dan ayah sedikit menaikkan intonasi dengan jawabannya. First week of summer. Give him a break. I don't know what I want to do, so... Than just those toys upstairs. Tapi, ibu yang memanjakan Cameron ikut membela putranya dan berkata kalau ini minggu pertama di musim panas, jadi untuk membiarkan dulu anak mereka beristirahat. Ayah pun akhirnya mengalah dan memberikan Cameron waktu 3 minggu. Setelah itu, dia harus memberikan ide apa yang ingin Cameron lakukan untuk masa depannya. Cameron yang masih belum ingin melakukan apa-apa pun cepat-cepat pergi dengan beralasan kalau dia akan terlambat bekerja part-time. Ibu berteriak karena Cameron pun belum sarapan. Two Cups Ice Cream adalah tempat di mana Cameron kerja part-time. Bos marah karena Cameron selalu datang terlambat. Bos mengatakan kalau malam ini tutup lebih lama dan Cameron mengatakan tidak karena dia ada janji kencan. Si bos tidak percaya kalau Cameron punya pacar dan mengira hanya ada di hayalan Cameron saja. Tapi Cameron meyakinkan kalau teman kencannya itu bernama Diane Jardine. Bos terkejut, mana mungkin Cameron mengenal Diane Jardine, sedang tahun lalu dia melamar kerja di tokonya. Cameron tak peduli, bukan urusannya bos percaya atau tidak dengannya. Lalu bos pun memaksa Cameron untuk membawa Diane malam itu juga, tapi Cameron menolak. Kemudian Liz bertanya siapa yang kencan dan bos langsung berkata kalau Cameron yang berkencan dengan Diane Jardine. Untuk membuktikan, bos pun meminta Cameron memperlihatkan fotonya dengan Diane, namun Cameron langsung menolak permintaan si bos. Dan di luar, Liz berterima kasih pada Cameron karena akhirnya bisa tutup lebih cepat sebab dari tadi bos memaksa dia untuk buka. Lalu Liz bertanya apakah Cameron sudah jadian dengan Diane dan Cameron berbohong mengatakan sudah. Saat Liz bertanya bagaimana mengenalnya, Cameron beralasan kalau Diane duluan yang mengiriminya pesan. Lalu Liz pun hanya mengangguk. Hey. And you're you. Why doesn't anyone believe me? Oh, she called you. Dengan mengendarai sepedanya, Cameron pun mendatangi rumah Diane, berencana mengambil fotonya secara diam-diam untuk dibuktikan ke bosnya. Lalu saat Cameron melihat dia membayangkan Diane berjalan dengan cantik ke arahnya, tiba-tiba Lani dan Jason pun datang langsung mengambil handphone Cameron. Lani mencampakkan handphone Cameron ke jalan sambil berkata kalau dia melihat perbuatannya. Lantas Diane datang langsung menolong Cameron dan berkata ada apa? Lani mengatakan kalau dia melihat Cameron mengambil foto Diane diam-diam, tapi Cameron membela diri kalau dia hanya mengirim pesan. Namun Jason mengatakan kalau dia melihat perbuatan Cameron, dan Cameron pun kesal dan hendak mengambil ponselnya, tapi terlambat, handphonenya terlindas mobil dan juga rusak. Lantas Diane pun menyuruh Lani dan juga Jason untuk pergi setelah mengetahui kalau mereka yang melempar ponsel Cameron di jalan. Di dalam kamar,
Cameron yang masih kesal ponselnya rusak tak sengaja melihat Victoria sedang membuka pakaian. Cameron hampir ketahuan ketika ibunya tiba-tiba masuk ke kamar. Saat Cameron mencoba mengintipnya lagi, dia terciduk karena Victoria sudah berada di depan jendela memandanginya. Ketika sedang makan malam, pintu bel berbunyi, lantas Cameron mengatakan kalau dia saja yang membukanya, dan betapa terkejutnya Cameron saat melihat wajah Victoria dari lubang pintu. Namun orang tuanya menyuruh untuk cepat membukakan pintu. Dengan perasaan takut, Cameron membuka pintu, yang muncul adalah Diane. Cameron heran mencoba mencari-cari di mana Victoria, lalu bertanya apakah Diane melihat seorang wanita berdiri di depan pintunya. Diane mengatakan tidak, dan menunjukkan pesan masuk yang Cameron kirimkan kalau tadi sore dia tidak berbohong. Lalu Diane pun mengajak untuk makan pizza, dan Cameron pun setuju. Acara makan pizza itu jadi tidak menyenangkan saat Cameron memanggil Martin yang kebetulan masuk ke restoran itu juga. Saat melihat Diane, Martin menjadi tergagap dan langsung pergi begitu saja. Hal itu pun membuat Diane kesal. Saat pergi, suasana sangat ramai dan menyenangkan, tapi berbeda ketika pulang, wajah Diane cemberut dan suasana menjadi canggung. Di depan rumah baru, Diane menjelaskan alasannya sangat marah dengan Martin saat pesta prom senior mereka tahun lalu. Cameron pun langsung paham dan mengerti, dia pun lalu mencoba menghibur Diane. Namun saat itu juga, Cameron melihat Victoria berdiri di antara mobil orang tuanya dan tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat Cameron ketakutan dan langsung masuk meninggalkan Diane sendirian. Just keep it. You're never playing an angle. Cameron yang cepat-cepat masuk ke kamar mencoba melihat ke jendela untuk memastikan kalau yang dia lihat di luar tadi hanya pandangannya saja. Ternyata benar, Victoria berada di rumah sambil melihatnya dari jendela kamarnya. Namun yang membuat Cameron terkejut dan ketakutan, Victoria tiba-tiba berada di kamarnya. Lantas Cameron meminta maaf atas perbuatannya karena tidak sengaja melihat Victoria waktu itu, sebab dulu Carpenter yang tinggal di rumah seberang. Cameron minta maaf dan meminta Victoria pergi sebelum orang tuanya tahu, tapi Victoria tidak mau dan sebagai gantinya, Cameron harus mengantarnya, baru Victoria akan memaafkannya. Mau tidak mau, Cameron pun menuruti permintaan Victoria, kalau tidak ketahuan, Cameron akan diberitahu orang tuanya. So you can either help me out. I'm not driving you any. Help me out, and we're... Well, they're not gonna believe you. Kemudian Victoria pun menyuruh Cameron ke suatu tempat dan akan meminta untuk Cameron menunggunya. Victoria lantas mengambil kunci mobil agar Cameron tidak lari. Setelah sekian lama menunggu, Cameron tidak sabar. Dia pun mencoba mengintip dari pintu kaca. Tak lama, Cameron melihat satpam keluar sambil berlari dan menahan luka tusuk di pahanya. Cameron yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil dan melihat Victoria menggigit leher satpam tersebut. Cameron ketakutan melihat satpam itu masih di samping mobilnya dan meminta maaf pada Victoria karena takut dibunuh juga. Victoria mengatakan untuk tenang dan menyuruh Cameron masuk ke mobil segera. Di jalan, Cameron sangat tegang dan takut karena dia melihat Victoria membunuh seseorang padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dari situ, Cameron tahu kalau Victoria adalah vampir. Di pagi hari, saat Cameron masih tidur, ibu pun membangunkan karena ayah memanggil ingin berbicara dengannya. Saat Cameron masih ingin bermalas-malasan, dia teringat mobil yang dia pakai tadi malam dan ayah pun meminta penjelasan kenapa tiba-tiba di mobil ada darah. Tadinya Cameron ingin menjelaskan, tiba-tiba Victoria muncul untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam karena dia meminta Cameron untuk mengantarnya. Ayah memberikan izin pada Cameron untuk mengantar Victoria karena akan membayar asuransi mobil. Walaupun Cameron sudah berusaha agar ayah menghentikan izin itu, tetap saja Cameron kalah dan dia harus mengantar setiap Victoria butuh tumpangan. Di kedai es krim, Cameron menjelaskan apa yang dia alami, tapi si bos cerita itu tidak masuk akal baginya dan ada yang tidak beres. Bos tidak percaya dengan cerita itu, tapi Cameron tidak peduli bos percaya atau tidak. Tiba-tiba, Liz mengatakan kalau ada orang aneh yang datang mencari Cameron. Ternyata itu adalah Martin yang datang untuk menanyakan tentang Diane. Martin meminta bantuan Cameron agar dia mendapat kesempatan kedua untuk berkencan dengan Diane. Cameron setuju dan itu pun membuat Martin sangat senang. Cameron akhirnya mencoba berbicara demi Martin
walaupun dia juga menyukai Diane. Melihat ketulusan Cameron, akhirnya Diane pun mencoba memberi Martin kesempatan. What do you think? Well, we're not together. Her body make me stupid. Yeah, that's fair. You're kind of a dick. Cameron yang masih sedikit ketakutan memanggil-manggil Victoria, tapi tak juga ada jawaban. Dan saat Victoria datang malah membuat terkejut dan Cameron minta agar jangan menyelinap jika datang. Victoria pun menunjuk arah kemana Cameron harus mengantarnya. Victoria mengatakan kalau dia segera kembali dan meminta Cameron untuk jangan panik dan tunggu saja di mobil. Cameron menuruti dan melihat-lihat ke atas dari dalam mobil, namun dia begitu terkejut saat mayat jatuh dari atas dan darahnya muncrat ke kaca mobil. Saat Victoria masuk, Cameron masih syok, lalu dia menurunkan kaca mobil agar tidak menarik perhatian polisi. Di pom bensin, Cameron membersihkan noda darah pada mobil agar tidak ketahuan ayahnya dan Victoria hanya melihatnya dari jendela sambil tersenyum. Cameron yang masih syok tidak bisa berkata apa-apa dan langsung masuk ke rumah. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Cameron yang tidak bisa tidur karena masih berpikiran soal tadi sangat terkejut ketika Victoria tiba-tiba saja berada di sampingnya. Victoria ingin bicara sekarang walaupun Cameron masih syok. Victoria menceritakan kenapa dia butuh pertolongan Cameron, tapi Victoria juga meminta agar Cameron dapat merahasiakannya. Victoria menceritakan kalau dia berubah menjadi vampir saat usianya 16 tahun dan sekarang sudah berusia 247 tahun. Pria yang Victoria cinta dan setia kepadanya dibunuh pada tahun 1809. Pria itu bepergian sendiri dengan vampir saingannya, namun dia dibunuh karena tidak mau ikut masuk ke dalam kelompok mereka. Selama 100 tahun terakhir, kelompok itu telah tersebar ke Amerika dan sebagian di kota Cameron. Jadi Victoria datang untuk membunuh mereka dan Cameron menjadi tenang dan lega karena dua orang yang dibunuh Victoria bukanlah manusia. Sambil tertawa, Cameron mengatakan kalau besok mereka akan berburu vampir lagi. Tapi Victoria memberi kode agar Cameron jangan berisik dan paginya Martin datang membangunkan Cameron dan mengatakan kalau dia berada dalam masalah. Cameron bingung, lalu Martin mengatakan kalau Diane mengirim pesan ingin menemuinya. Yang jadi permasalahan, Martin tidak tahu harus berkata apa karena semua materi yang ada di kepalanya sudah habis. Lalu Martin meminta Cameron untuk menemaninya bertemu dengan Diane jika nanti dia mengalami kebuntuan ketika berbicara. Cameron setuju saat Martin mengatakan kalau jam 6 pertemuannya karena dia sudah punya rencana. Sedangkan sebelum jam 6, Diane dan Cameron bertemu agar Diane mau menjumpai Martin. Agar Diane tidak menolak, Cameron mengarang cerita kalau dia juga ada kencan dengan gadis lain. Kali ini, Cameron sangat antusias membantu Victoria untuk membunuh vampir. Cameron bertanya kali ini ada berapa yang harus dibunuh dan Victoria mengatakan hanya satu dan besok satu lagi. Lantas Cameron pun meminta Victoria tinggal jika dia sudah menyelesaikan tujuannya. Namun Victoria mengatakan kalau yang terakhir lebih sulit ditemukan dan dibunuh sebab yang lainnya hanya keturunan tanpa kekuatan dan perlindungan yang nyata. Tapi yang terakhir sama dengan Victoria dan berhasil menghindari balas dendamnya selama ratusan tahun. Victoria mengatakan kalau dialah yang telah membunuh tuannya. I'm worried about you. So do you usually take like a chunk either? More tonight and one more that I still need to... Stay a little longer if you don't have anywhere else to go. Victoria yang sudah bergaya seram malah dinodai dengan tingkah konyol Cameron. Padahal seharusnya Cameron di mobil saja tapi malah ikut dengan Victoria dan bertingkah aneh. Victoria pun menyuruh Cameron untuk tenang dan menunggu, kalau tidak nanti dia akan terluka. Di ruang bawah tanah, Victoria pun sudah menunggu keturunan vampir yang bekerja sebagai satpam. Saat satpam itu sedang mengecek, dia terkejut kenapa ada orang di situ dan bagaimana bisa masuk. Karena Victoria tiba-tiba menyerang, satpam itu pun langsung menembak dan Victoria jatuh. Mendengar suara tembakan, Cameron datang ingin membantu, tapi dia juga ditembaki oleh si satpam dan tubuh Cameron pun rubuh. Ketika satpam kembali melihat Victoria, tubuhnya sudah tidak ada. Dari belakang, Victoria langsung menerkam si satpam dan berhasil membunuhnya. Victoria sudah kesal padahal Cameron mencoba mengalihkan perhatian si satpam karena menembak Victoria. Victoria marah dan meminta Cameron untuk tidak mengulanginya lagi.
Dan setelah sampai di rumah, Cameron pun bertanya apakah besok akan memburu lagi karena dia ada acara lain. Kemudian Liz pun mencoba mengajak Cameron untuk menonton band temannya dan memperkenalkan mereka besok malam. Karena Cameron belum menjawab, Liz pikir dia tidak mau, tapi ternyata Cameron setuju dan Liz sangat senang karenanya. Tapi ternyata Cameron menolaknya secara baik-baik sebab banyak yang sedang dia lakukan belakangan ini. Great, yeah. Green Day, and I've already got 2 tickets, so you don't have. I can't really talk about it, but Really? Suasana menjadi sangat canggung di antara Dean dan Martin. Untuk memecahkan suasana, Cameron mengatakan kalau tempat itu adalah restoran yang Dean suka dan Martin jadi bersemangat. Saat Dean izin untuk ke toilet, Victoria datang menjemput Cameron. Cameron merasa terbebas dari tempat itu dan sebagai balasan, Victoria ingin tahu di mana Cameron bekerja, tapi Cameron tidak mau turun karena ada Lani dan Jason yang dari dulu selalu menindasnya. Melihat hal itu, Victoria pun berinisiatif untuk membuat Cameron membalas mereka. Jadi Victoria pun membuat Lani bertarung dengan Cameron. Awal mula Cameron kalah terus hingga Victoria pun membisikkan untuk menyerang tulang rusuk Lani. Akhirnya, Cameron berhasil mengajar Lani hingga jatuh tersungkur walaupun Cameron juga sudah babak belur. Lantas Victoria mengatakan pada Lani dan Jason agar tidak mengganggu Cameron lagi. Kemudian Victoria memberikan obat untuk mengobati luka-luka di tubuh Cameron. Cameron berusaha memuntahkannya saat tahu kalau itu darah Victoria. Victoria tertawa dan mengatakan, tenang saja, Cameron tidak akan berubah menjadi vampir. Efek samping dari darah vampir itu adalah dorongan hasrat yang menggebu, namun Cameron menolak Victoria karena yang ada di pikirannya hanyalah Dean. Esoknya Martin datang dan marah-marah karena kencannya kacau setelah kepergian Cameron. Cameron yang sedang tidak enak hati karena kejadian tadi malam dengan Victoria mengatakan setidaknya Martin sudah berusaha. Martin tak menyangka dengan jawaban temannya seperti itu. Cameron pun menjadi kesal karena Martin terus saja meminta bantuannya, tapi dia sendiri tidak pandai berbicara dengan gadis yang dia suka. Cameron yang sedang malas meladeni Martin akhirnya memilih untuk pergi saja. Sedangkan Victoria mendatangi Dean di toko baju tempatnya bekerja. Hi, can I help you find anything? Is your name Diane? Let me know if you want to try anything on, okay? Cameron lalu curhat pada Liz kalau Victoria menyukainya, tapi dia masih mencintai Dean dan di saat yang sama juga mendekatkan Martin dengan Dean. Liz tertawa karena itu merupakan masalah yang agak rumit dan sebenarnya Cameron hanya ingin membahagiakan semua orang, tapi dia selalu gagal. Lantas Liz mengajak Cameron untuk keluar bersamanya malam ini agar dia bisa menghibur Cameron. Cameron pun setuju dengan ajakan Liz. Obrolan itu terganggu dengan si bos yang memanggil mereka berdua kalau masih mau bekerja masuk dan jangan bermalas-malasan. Ayah mengira Cameron mau berkencan, tapi ternyata hanya menonton konser dengan Liz. Ayah menasihati Cameron saat anaknya itu tidak berhasil dengan Dean dan juga Victoria. Jika mulai mengeksplorasi terlalu banyak pilihan pada satu waktu, maka mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Cameron berterima kasih karena ayahnya memperhatikannya, lalu ayah memberi permen dan juga uang saku pada Cameron. Cameron tak menduga dengan kelakuan ayahnya. Cameron pun melihat mobil Dean terparkir di depan rumah Victoria saat akan menemui Liz. Cameron takut terjadi apa-apa pada Dean karena tahu kalau Victoria itu adalah vampir. Dengan terburu-buru, Cameron masuk ke kamar dan melihat dari jendela apa yang akan Victoria lakukan. Tapi tak disangka Cameron, Dean dan Victoria melakukan aksi yang tak bisa dipercaya. Karena penasaran, membuat Cameron lupa janjinya dengan Liz. Liz pun mencoba menghubungi Cameron, tapi tidak diangkat. Esok paginya, Cameron mengintip Dean yang keluar dan meninggalkan rumah Victoria. Tiba-tiba saja Victoria berkata apakah Cameron melihat pertunjukannya. Cameron marah dan memperingati untuk jangan main-main dengan Dean. Victoria malah berkata untuk percaya padanya karena Dean bukan seperti yang Cameron pikirkan. Cameron marah dan mengatakan kalau dia tidak mau membantu Victoria lagi. Tapi Victoria malah semakin murka dan mengatakan kalau besok malam semuanya akan berakhir. Tapi sebelum itu, Cameron harus melakukan semuanya yang Victoria inginkan. Untuk menyelamatkan Dean, Cameron berusaha membuat Martin dan Dean berkencan. Cameron menyuruh Martin untuk mengikuti semua yang dia lakukan,
lalu mengatur jadwal pertemuan. Tapi sebelum itu, Cameron datang ke kedai es krim untuk mengatakan kalau dia berhenti bekerja tapi bos tidak terima. Liz marah dan memukulnya karena Cameron lupa akan janjinya. Lalu Cameron pun mendatangi Diane agar mau memberi kesempatan kepada Martin dan dia setuju. Ibu juga berhasil mendapatkan ponsel baru untuk Cameron dengan catatan jangan sampai ketahuan ayah. Sesuai instruksi dari Cameron agar rencana berhasil, Martin mengikuti semua yang Cameron ucapkan dari earphone. Diane tahu, tapi Cameron berpura-pura agar tidak ketahuan dan kencan itu berhasil. Lalu Martin pun mengajak Diane ke Lover Lines, padahal Cameron menyuruh Martin untuk membawa Diane pulang. Cameron mengejar Martin karena takut terjadi apa-apa pada Diane, tapi yang terjadi, Cameron malah dibuat terkejut oleh Diane yang juga ternyata seorang vampir. Cameron tak menyangka lalu pergi untuk menemui Liz. Saat Cameron bertanya di mana Liz, bos tak mau memberitahu karena kesal pada Cameron. Cameron ketakutan saat Diane menemuinya untuk mengatakan sesuatu dan Cameron mengira Diane sudah membunuh Martin, tapi ternyata tidak. Martin masih hidup, tapi dia akan berubah menjadi vampir. Akhirnya Diane pun menceritakan tentang dirinya pada Cameron. Cameron heran, rumah menjadi gelap saat dia pulang dan mendapati banyak lilin. Victoria lalu mengatakan kalau vampir yang dia cari selama ini adalah Diane. Dan malam ini, akhirnya dia akan membalaskan dendamnya, tapi Cameron tidak akan membiarkan Victoria menyakiti Diane. Kecurigaan bos ice cream pun ternyata benar kalau Diane yang dia kenal dulu adalah vampir. Merasa terpojok, akhirnya Diane menggigit bos ice cream juga. Victoria dan Diane akhirnya bertarung. Dan saat Victoria kalah, Diane menceritakan semua kebenaran tentang kekasih Victoria yang terbunuh. Akhirnya, Victoria dan Diane pun akan pergi ke kota lain bersama Martin dan juga bos es krim. Toko es krim akhirnya diurus oleh Liz. Dan di kesempatan itu, Cameron meminta maaf atas sikapnya pada Liz waktu itu. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!